Ini simulasi keberlimpahan ya teman-teman. Coba lihat. Simulasi orang yang merasa berlimpah, membagi-bagi dengan perasaan bahagia. Kalau saya senangnya berbagi ilmu sama berbagi ikan gini, berbagi makanan ikan. Sana ya. Hore. Orang yang berkelimpahan itu di dalamnya ada rasa syukur dan juga ada rasa yakin kepada Allah. Apa yang diberikan, apa yang disyukuri itu semuanya akan menguatkan magnet dalam dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya, sahabat kamu di sini. Kali ini saya mau sharing-sharing santuy tentang 3 perasaan untuk menguatkan money magnet Anda. Pastinya semuanya pengen ya tahu apa sih 3 perasaan itu. Nah, yang pertama yaitu perasaan berkelimpahan atau perasaan berlimpah. Jadi gini teman-teman, magnet dalam diri kita ini kan seluruhnya dari atas ke bawah ini kan magnet teman-teman. Jadi magnet dalam diri kita itu akan kuat, akan menguat, akan menarik sebanyak mungkin keberlimpahan jika diri kita sudah memiliki perasaan berlimpah, ya. Jadi ada orang yang dia sudah memiliki banyak harta, ya kan? Tapi masih merasa belum berlimpah. Sehingga kalau memberikan ini, memberikan itu, semuanya serba dihitung-hitung. Contoh deh gini. Kalau kita ketemu pengamen di jalan, kalau kita mau kasih teman-teman ya udah kasih aja gitu. Tapi kalau kita nggak mau kasih, ya nggak usah kasih, tapi juga nggak usah too much talking gitu ya intinya. Nggak usah banyak ngomong. Karena ketika kita juga sudah nggak ngasih, tapi kita ngomong juga gitu kan, itu magnet di diri kita akan melemah. Dan misalnya kita juga ngasih, tapi kita juga ngomong juga, misalnya complaining atau sesuatu lah. Itu juga membuat magnet dalam diri kita nggak kuat gitu loh. Bukannya menguat, tapi malah semakin ya menurun lah, melemah gitu ya. Jadi intinya gitu, perasaan berlimpah itu ketika dia memberikan sesuatu, itu dia merasa bahwa memang saya sudah berlimpah, walaupun itu hanya sekedar 2.000, 3.000, 1.000 misalnya kepada pengamen. Nah gitu teman-teman, apalagi jangan sampai yang misalnya sudah punya banyak, ya kan, tapi dia merasa belum banyak nih gitu kan, aku harus nabung ini, nabung itu. Iya bener, nggak apa-apa, nabung itu nggak apa-apa banget teman-teman. Tetapi yang saya maksud di sini perasaan berlimpah itu kalau kita misalnya memberikan sesuatu kepada orang, nggak usah nunggu kita kaya dulu teman-teman. Kan uangku segini-gini aja gitu kan. Tapi kalau kita dalam keadaan belum terlalu banyak, tapi kita sudah merasa berlimpah, nggak apa-apa deh kasih, itu memang rezekinya dia. Maka magnet kita akan menguat dan Allah akan mengirim banyak keberlimpahan dalam hidup kita. Nah teman-teman mau tahu nggak salah satu cara untuk melatih teman-teman itu memiliki sifat keberlimpahan? Teman-teman tahu kan biasanya kalau pergi ke rumah makan itu ada kolam ikan. Nah kolam ikan itu kan ada ikannya. Teman-teman minta deh atau beli makanan ikan dan teman-teman melakukan simulasi memberi, kasih makan dengan rasa bahagia gitu, rasa berkelimpahan, rasa bahagia memberikan ikan makan dan mereka antusias menerima makanan-makanan dari kita. Nah gitu ya teman-teman.
Itu soalnya sering saya lakukan. Atau misalnya teman-teman kalau pergi ke kebun binatang gitu kan ya, belilah makanan untuk hewan itu dan kemudian simulasi memberikan. Kalau teman-teman nggak terlalu antusias untuk memberikan hewan-hewan itu makan, waduh, gimana ya, ke hewan aja gitu, apalagi ke manusia gitu. Nah, untuk yang ingin berlatih memiliki rasa keberlimpahan, bisa latihan dengan cara memberi makan kepada hewan-hewan. Saya setiap kali ke rumah makan, setiap kali ketemu dengan kolam ikan, itu saya pasti ingin simulasi gitu. Dan memang saya suka, itu bagian dari terapi. Karena bagian dari terapi kenapa? Karena kalau kita memberi itu ada hormon endorfin keluar ya. Hormon intinya hormon kebahagiaan itu keluar, sehingga kalau kita bahagia, magnet dalam diri kita juga akan menguat. Gitu teman-teman ya. Jadi untuk memiliki rasa berlimpah itu semuanya datangnya dari dalam. Ada orang yang sudah berlimpah tapi bersikap seperti orang-orang yang mentalnya miskin. Tapi ada orang yang belum sangat banyak kelimpahannya, tapi sudah bersikap seperti dia memiliki seluruh dunia dan isinya. Nah gitu ya, jadi perasaan berlimpah. Oke. Yang kedua yaitu perasaan bersyukur. Ini semua orang muslim sudah tahu tentang ayat ya, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Yang kufur maka Allah akan memberikan azab yang pedih. Contohnya begini ya, mungkin buat teman-teman semuanya yang ada di channel saya sekarang, yang misalnya belum punya pasangan. Yang belum punya pasangan, maka syukuri dulu teman-teman masih sehat walafiat, masih bisa beraktivitas, masih bisa membantu orang lain. Karena nanti kalau sudah punya pasangan, teman-teman itu akan fokus dengan pasangan teman-teman. Jadi ada saja yang bisa disyukuri. Kalau teman-teman syukuri dan memantaskan diri, insya Allah pasangan itu akan segera didekatkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang belum punya anak, syukuri juga. Syukuri juga bahwa teman-teman masih diberikan pasangan. Ada orang nggak punya anak juga, nggak punya pasangan juga, teman-teman. Gitu ya. Jadi intinya syukuri dulu sambil terus, kalau yang belum punya anak nih, cara bersyukurnya dengan menyayangi sebanyak-banyaknya anak orang lain. Gitu ya, karena ada sahabat saya itu sekitar hampir 15 tahun kali nggak punya anak, kemudian merawat anak orang, dan Allah memberikan tuh setiap tahun satu anaknya setelah 15 tahun sampai 6 anaknya. Gitu ya teman-teman. Nah, apapun yang kita sudah miliki syukuri dulu. Terkadang gini ya teman-teman, terkadang kita kalau lagi ada, itu kita mudah bersyukur. Tapi kalau misalnya lagi nggak ada, itu kita mungkin tidak mudah untuk bersyukur. So, perasaan-perasaan itu perlu dilatih. Karena apa? Karena itu menguatkan magnet dalam diri kita. Nah, kalau saya itu rahasianya, saya kalau lagi timbul rasa kurang syukur, maka saya mencari kajian yang menceritakan atau berkisah tausiahnya tentang syukur. Maka itu saya akan kembali teringat, oh iya ya, gitu. Saya masih punya mata, masih punya telinga, masih bernafas, masih berjalan. Orang lain banyak udah langsung ke kuburan, menghadapi new normal yang baru di kuburan. Jadi gitu. Selalu ada saja yang bisa kita syukuri. Karena dengan menyukuri itu kan ya, la in syakartum la azidannakum. Kita bersyukur, Allah akan menguatkan magnet dalam diri kita, teman-teman. Oke, siap ya. Jadi kalau yang sekarang lagi, aduh kayaknya aku lagi nggak kurang syukur nih, Coach Amanda gitu kan, cari kajian, cari audio-audio motivasi atau lihat channel saya agar teman-teman bisa mengakses rasa syukur itu lagi gitu. Oke, yang ketiga yaitu perasaan yakin. Ya, kuatkan perasaan yakin. Yakin kepada apa? Yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha memiliki kekayaan di seluruh alam semesta ini, langit dan bumi. Ya, tugas kita hanya menguatkan magnet kita dengan ikhtiar dan juga yakin, teman-teman. Ada orang udah ikhtiar,
tapi kurang yakin sama Allah. Masa sih bisa tercapai? Masa sih? Atau dia lebih yakin dengan kekuatan dirinya sendiri, teman-teman. Ya, untuk menguatkan, salah satu rahasia untuk menguatkan magnet kita yaitu kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin, bukan kemudian duduk bobo nggak ngapa-ngapain, no way. Ya, yakin itu dengan cara melakukan sesuatu gitu. Nah gitu ya teman-teman, jadi ini 3 perasaan untuk menguatkan magnet dalam diri kita. Mungkin ada yang nanya, Coach Amanda, aku udah yakin, tapi kok hasilnya belum ada juga. Nah itu dia tuh, itu tunggu aja gitu loh. Kalau udah yakin, lepasin aja ke Allah. Nanti Allah akan datangkan masuk dalam hidupmu. Orang kalau money magnetnya itu udah kuat, itu untuk menarik kebahagiaan, menarik ketenangan, menarik hidayah, keberkahan, apalagi rizki yang banyak itu sangat mudah banget. So, mudah-mudahan 3 perasaan yang menguatkan money magnet ini bermanfaat buat kamu semuanya. Barakallahu fikum.